Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sinaga akan mengulas asesmen di ruang kelas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Di ruang kelas yang saya amati, pada saat Pamung mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 72 materi potensi sumber daya alam. Capaian pembelajaran peserta didik mampu memahami potensi sumber daya alam serta kaitannya dengan mitigasi kebencanaan. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat mendefinisikan pengertian potensi sumber daya alam di Indonesia, dapat menjelaskan pengertian dan fungsi sumber daya alam Indonesia, dapat menjelaskan persebaran potensi sumber daya alam Indonesia dengan benar. Peserta didik dapat membedakan jenis-jenis potensi jika sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui dengan benar. Asesmen yang digunakan yaitu asesmen formatif dengan bentuk asesmen yang digunakan guru dengan bentuk tertulis. Pada saat pelaksanaan asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik kelas 72 yaitu kegiatan mengerjakan asesmen soal tertulis. Pada asesmen tersebut peserta didik diberikan soal secara tertulis berupa suatu kasus yang menyesuaikan lingkungan. Kemudian peserta didik melakukan pengamatan dan memberikan argumentasinya pada kertas jawaban LKPD. Pada saat pelaksanaan asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik, yaitu ketika pada kegiatan pembelajaran diskusi dan tanya jawab diberikan asesmen secara lisan kepada peserta didik dengan pertanyaan mengenai sumber daya alam. Dalam mengukur kesesuaian antara asesmen dengan kemampuan peserta didik, terdapat ketika guru memberikan pertanyaan terbuka yang menerapkan pendidikan abad 21, yakni menuntut peserta didik untuk menjawab beberapa soal dan menganalisisnya. Kemudian dalam hal ini guru bersama peserta didik membahas bersama hasil pengerjaan dan jawaban peserta didik dengan mengajak dan menawarkan peserta didik untuk memaparkan bagi jawaban yang telah ia analisis di depan teman-teman kelas dan membahasnya secara bersama-sama. Kemudian jika saya menjadi guru di kelas tersebut, hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan, budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik untuk mengintegrasikan penerapan asesmen dengan menggunakan media digital. Kemudian, sebelum memulai proses pembelajaran, terlebih dahulu saya akan menerapkan asesmen diagnostik di awal pembelajaran agar saya dapat mengantisipasi rancangan pembelajaran bila terjadi perubahan, yakni dengan menyesuaikan karakteristik peserta didik dan kondisi lingkungan sekolah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.